Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andre Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Provinsi Sulawesi Selatan resmi memiliki pemimpin baru. Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi telah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan usai memenangkan Pilkada 2024. Berikut rekam jejak keduanya. Kamis 20 Februari 2025 menjadi momen penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi telah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Andi Sudirman Sulaiman kembali mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin Sulawesi Selatan setelah sebelumnya menjabat sebagai Gubernur periode 2022-2023. Sosok yang lahir di Bone 25 September 1983 ini pertama kali terjun ke dunia politik sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, mendampingi Nurdin Abdullah pada tahun 2018. Namun di tengah masa jabatan ia harus menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi dan ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas gubernur pada 28 Februari 2021. Setahun kemudian ia dilantik menjadi gubernur definitif oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Maret 2022. Pada saat itu Andi Sudirman tercatat sebagai gubernur termuda di Indonesia dengan usia 38 tahun. Sebelum masuk ke dunia pemerintahan, Andi Sudirman memiliki karir cemerlang di sektor industri dan teknik. Ia merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang diselesaikannya dalam waktu kurung dari 4 tahun. Setelah lulus, ia berkarir di berbagai perusahaan nasional dan multinasional, termasuk sebagai Deputy Project Manager di PT Offshore Service Indonesia. Dalam kepemimpinannya, Andi Sudi sapaannya dikenal sebagai sosok yang inovatif dan berorientasi pada pembangunan daerah. Program-program yang diusungnya banyak menitik beratkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan efisiensi anggaran daerah. Di sisi lain, Fatmawati Rusdi sebagai wakil gubernur terpilih juga bukan nama asing dalam dunia politik. Lahir di Parepare, 9 Mei 1980 dan besar di Sidenreng Rapang, Fatmawati telah meniti karir panjang sebagai legislator di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2014 hingga 2018, setelah meraih lebih dari 93.000 suara di Dapil Sulawesi Selatan 3. Namun pada tahun 2018, Fatmawati memilih meninggalkan kursinya di parlemen dan bergabung dengan Partai Nasdem. Tak berhenti di situ, Fatmawati kembali ke kancah politik daerah dengan mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Makassar pada Pilkada 2020. Bersama Dani Pomanto, ia berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 41,33%. Selain kiprah politiknya, Fatmawati juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi sosial. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Pembina Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidenreng Rapang saat suaminya menjabat sebagai Bupati 2 periode, dari 2008 hingga 2018. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman di dunia bisnis, yaitu sebagai Direktur PT Bayumas Jaya Mandiri Lines Jakarta. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, setiap tahunnya Indonesia mengalami 7.500 kasus kelahiran bayi dengan bibir sumbing. Tak hanya faktor genetik, rupanya faktor lingkungan ibu hamil di trimester pertama juga menjadi penyebab utama kelainan ini. Simak penjelasan ahli berikut ini. Bibir sumbing atau celah bibir dan langit-langit atau CLB merupakan bukaan atau belahan yang terjadi pada bibir bagian atas, langit-langit mulut atau keduanya. Di Indonesia, jumlah kasus kelahiran bayi dengan kelainan bibir sumbing atau celah bibir dan langit-langit masih tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kelahiran bayi dengan celah bibir dan langit-langit mencapai 7.500 anak per tahunnya. Hal ini menjadi permasalahan karena kelainan ini tidak hanya mempengaruhi fisik tetapi juga psikis dan perkembangan kognitif anak.
Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Universitas Hasanuddin, Dr. Gigi Andi Tajrin MKes SPBMM Subspesialis COM Konsultan, menyebut jika kelahiran bayi dengan bibir sumbing disebabkan karena dua faktor utama, yakni faktor genetik dan faktor lingkungan, sehingga kelainan ini disebut multifaktorial. Dirinya menambahkan hanya 5% dari seluruh kasus kelahiran bayi dengan bibir sumbing yang sama sekali tidak memiliki riwayat keluarga dengan kelainan tersebut. Faktor genetik tersebut jika ditambah dengan faktor lingkungan ibu hamil, seperti terjadinya trauma atau benturan, kurangnya zat gizi, serta adanya interaksi dengan zat-zat logam berat, maka akan menyebabkan kelainan bibir sumbing pada janin yang ada dalam kandungan. Kekurangan zat gizi yang dimaksud adalah kurangnya asam folat. Asam folat bisa didapatkan dari berbagai macam makanan, khususnya buah-buahan dan sayuran, seperti bayam, selada, brokoli, alpukat, pepaya, pisang, dan sebagainya. Dr. Tajrin pun menekankan faktor-faktor lingkungan tersebut perlu diwaspadai pada trimester pertama saja. Karena jaringan berupa mulut, langit-langit, dan hidung bayi akan terbentuk pada minggu keempat hingga minggu ke-12 masa kehamilan. Dia hamil trimester pertama, kalau dikontrol betul, jangan sampai ada trauma, misalnya benturan, dia jatuh, ya, dia tidak meminum obat-obatan yang menyebabkan terjadinya bibir sumbing, ya. Dia terpenuhi gizinya dengan baik, ya, insya Allah tidak akan terjadi bibir sumbing. Karena trimester pertama itu mulai dari minggu kedua sampai minggu ke-12 itu adalah proses pembentukan jaringan bibir, langit-langit dan hidung. Nah, jadi bibir, langit-langit dan hidung. Kalau yang lain kan masing-masing ada minggunya kan dibentuk kan, tangan, kepala dan seterusnya. Nah, untuk yang bibir, langit-langit dan hidung itu dia antara minggu kedua sampai minggu keempat sampai minggu ke-12. Jadi pada saat itu tidak boleh sama sekali terjadi interaksi antara lingkungan dan genetik. Dr. Tajrin menambahkan, penting bagi ibu hamil untuk benar-benar mengontrol kandungannya agar tidak terjadi faktor-faktor lingkungan tersebut. Dengan menghindari hal itu, meskipun ada faktor genetik bawaan, bayinya akan terhindar dari kelainan tersebut. Iva Syarahman, Unhas TV. Kanker pada anak berkembang dengan cepat, sehingga membutuhkan deteksi dini. Karenanya kewaspadaan dan kepedulian terhadap kesehatan anak sangat penting. Juga optimisme serta dukungan proses pengobatan jika mengetahui anak mengidap kanker. Berikut liputannya untuk Anda. Kanker anak masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Banyak kasus yang terlambat terdeteksi sehingga mempersulit pengobatan dan berdampak pada kualitas hidup anak di masa depan. Kanker pada anak bisa muncul sejak bayi baru lahir akibat mutasi genetik yang berulang. Hal ini bisa dipengaruhi oleh paparan asap rokok dan alkohol saat kehamilan. Dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia, Dr. Nadira Rashid Rida MKes Spesialis Anak Konsultan, dokter spesialis hemato-onkologi, sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, menjelaskan ada 8 jenis kanker yang biasa menyerang anak. Di antaranya leukemia, retinoblastoma, glioma, tumor Wilms, neuroblastoma, osteosarkoma maro, rhabdomyosarkoma, juga limfoma. Kanker pada anak itu yang terbanyak ada 8 jenis kanker. Yang pertama adalah leukemia, yaitu kanker darah. Mungkin sering dengar ya tentang leukemia. Yang kedua adalah retinoblastoma, yaitu kanker pada retina mata. Yang ketiga adalah kanker di otak. Yang keempat kanker di ginjal, namanya nefroblastoma. Kanker pada susunan saraf simpatis namanya neuroblastoma. Kemudian kanker tulang, osteosarkoma. Kemudian kanker di otot namanya rhabdomyosarkoma. Dan kanker pada kelenjar getah bening itu namanya limfoma. Dr. Nadira menyebut kanker yang terjadi pada anak berbeda dengan kanker pada orang dewasa yang sering dipicu oleh gaya hidup dan lingkungan. Kanker anak berkembang dengan cepat sehingga membutuhkan deteksi dini. Ia menghimbau agar masyarakat tidak putus asa jika ada anak atau keluarga yang terkena kanker, melainkan tetap optimis dan mendukung proses pengobatan. Dosen Fakultas Kedokteran Unhas ini menegaskan untuk tetap waspada dan peduli terhadap kesehatan anak. Oleh karena itu,
kesadaran masyarakat akan gejala kanker anak serta pentingnya pengobatan sejak dini harus terus ditingkatkan demi masa depan anak yang lebih baik. Andrea Reren Karina, Onhas TV. Pemirsa, menyikat gigi menjadi solusi membersihkan gigi dan sisa-sisa makanan pada mulut. Namun jika caranya salah, maka dapat membuat berlubang. Bagaimana cara sikat gigi yang benar itu? Simak penjelasan dokter spesialis ortodonti berikut ini. Rutin menyikat gigi menjadi salah satu pilihan yang tepat dilakukan setiap orang untuk tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut. Sikat gigi paling sering dilakukan saat sebelum dan setelah tidur dan setelah mengonsumsi makanan dan minuman. Namun menjaga kebersihan gigi tak hanya tentang rutin menyikat gigi, tapi juga bagaimana cara yang benar dalam menyikat gigi. Sayangnya masih banyak orang yang melakukan kesalahan dalam menyikat gigi, seperti melakukan dengan cara yang keras atau dengan satu gerakan yang sama. Menurut dokter spesialis ortodonti Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin, Dr. Eka Irwansyah, mengatakan bahwa menyikat gigi yang benar pada bagian depan ataupun samping adalah dengan gerakan melingkar dari atas ke bawah selama 20 detik setiap bagian. Teknik ini bertujuan agar bulu sikat dapat mengeluarkan plak yang menyelip pada patas gusi. Sementara untuk gigi bagian yang sering mengunyah, yaitu gigi dekat pipi dan lidah, dapat dilakukan dengan gerakan maju mundur secara perlahan. Adapun untuk membersihkan permukaan dalam barisan gigi depan, dapat dengan memegang sikat gigi secara vertikal. Caranya, gunakan ujung kepala sikat gigi, lalu sikat dengan gerakan ke atas dan ke bawah, dari tepi gusi sampai atas gigi. Dikatakan Dr. Eka, kesalahan gerakan dalam menyikat gigi dapat menimbulkan lubang pada leher gigi karena gigi yang menipis. Cara yang sikat giginya yang apalagi namanya untuk bagian depan, untuk samping harus gerakan mencungkil ke atas bawah ya. Bisa di atas bawah atau gerakan berputar. Yang kini juga atas bawah atau diputar. Nah, tapi yang boleh maju mundur tuh hanya di bagian atasnya, gitu kan. Nah itu. Jadi, persoalan kita kalau dulu kan mau atas mau apa pokoknya hantam, gitu, kayak menggerakkan menggergaji. Nah itu gigi akan menipis. Itu biasanya makanya akan menimbulkan lubang di leher gigi. Ya, itu. Tapi apakah ada batas-batas ataupun kayak berapa lama kita sikat gigi? Karena kan biasanya satu hari ada orang juga yang kalau setiap sudah makan itu dia sikat gigi. Iya, bagus. Sebaiknya setelah sisa makan. Orang bilang misalnya 2 kali atau 3 kali sehari, sebenarnya itu tidak terlalu tepat juga itu. Yang paling benar sebenarnya sikat gigi setelah makan. Ya, cuman orang kan masa ya setelah makan, kadang-kadang makan kan tidak teratur, belum tentu bawa sikat gigi lagi. Ya, paling tidak ya sebelum tidur. Ya, karena sebelum tidur itu paling penting karena di situ aktivitas bakteri itu cukup lama nanti sampai pagi. Kalau dia ibaratnya dia sudah merusak, gitu, aktivitas merusak gigi kita, merusak gusi kita di situ. Untuk mengetahui gigi yang bersih atau tidak setelah menyikat gigi adalah dengan meraba menggunakan lidah. Bila permukaan gigi terasa halus, artinya gigi sudah bersih, begitupun sebaliknya. Dr. Eka menyarankan agar rutin menyikat gigi dengan cara yang benar setiap setelah mengonsumsi makanan ataupun minuman. Terlebih sebelum tidur karena di waktu itu aktivitas bakteri berlangsung lebih cepat. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, keberadaan ICMI secara historis tidak dapat dipisahkan dari Universitas Brawijaya. Untuk itu UB memiliki ikatan batin yang kuat untuk membantu berkembangnya ICMI secara konsisten. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Imam Santoso, pada Silakwil ICMI Jatim yang berlangsung di Universitas Brawijaya pada akhir pekan lalu. Diharapkan kiprah ICMI dapat menjadi pendorong bagi tumbuh kembangnya intelektual di kampus Universitas Brawijaya. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Imam Santoso mengatakan bahwa sesuai arahan Rektor, Universitas Brawijaya akan terus mendukung keberadaan dan kiprah ICMI sebagai wadah intelektual Muslim di Indonesia. Universitas Brawijaya memiliki ikatan batin dan historis yang kuat dengan ICMI karena ICMI lahir di kampus Universitas Brawijaya.
Untuk itu, menurut Imam, pihaknya akan terus bersinergi dengan ICMI untuk mendorong dan menumbuh kembangkan tradisi intelektual di dalam kampus sebagai kawah candra di muka bagi lahirnya intelektual baru. Melalui wadah ICMI diharapkan akan lahir cendekiawan muslim baru yang mampu memberikan pencerahan dan kemajuan bangsa. Jadi kampus ini adalah tempat kawah candra di muka calon-calon intelektual, dan ICMI itu adalah sebuah organisasi yang menggerakkan kolaborasi para intelektual. Sehingga sangat tepat kalau Silakwil Jatim 2025 ini bertempat di UB, karena UB bukan saja sebagai salah satu tempat lahirnya ICMI, tetapi juga bagaimana kolaborasi antar ICMI sebagai ormas dan perguruan tinggi sebagai kawah candra di muka para intelektual ini untuk berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat dan bagi pembangunan bangsa. Ya tentu karena kita sendiri secara struktural kita punya namanya Masjid Raden Patah, kemudian kita punya pusat pembinaan agama yang melalui kelembagaan ini dan tentu melalui banyak program kita akan memberikan fasilitasi iklim yang baik, pendidikan formal maupun informal bagi para mahasiswa, sehingga melalui proses yang interaktif itu, proses kolaboratif itu, kemudian bisa menghasilkan calon-calon intelektual muslim yang hebat. Beberapa program nanti akan kita akselerasi melalui kerjasama antara UB dengan ICMI, dan ada kemungkinan ini juga sedang kita komunikasikan. Tahun depan kalau disetujui UB akan menjadi tuan rumah Kongres ICMI Nasional. Jadi ini tentu masih dalam proses komunikasi. Universitas Brawijaya juga berkomitmen siap untuk menjadi tuan rumah Kongres ICMI yang akan datang sebagai bagian dari kontribusi kampus dalam menjaga ICMI agar senantiasa berjalan pada koridor intelektual yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk UNAS TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan UNAS Daily hanya di UNAS TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.